Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nasrullah yang saya hormati, para yai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama jenengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua. Yang saya hormati sahibul hajah, yang saya hormati bapak-bapak para hadirin yang berbahagia. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan salam maaf dari abah mertua saya. Mungkin dari bapak-bapak ada yang belum kenal dengan saya. Saya mantunya Yai Ghafur yang bukan orang Jawa. Jadi saya keturunan Madura. Kalau jenengan bisa bahasa Madunten, bisa berbahasa dengan saya. Karena sejak kecil saya belajar kitab pakai bahasa Madura. Alhamdulillah tining stajana poci lillahi pani kae kagungi Allah. Pasir Allah zat seagung tersemuljah. Pasti jenengan enggak paham. Kemudian saya turunan Madura yang kemudian abah saya tinggal di Kalimantan Barat yang sehari-hari berbahasa Madura. Dulu hijrah tahun 84 membuat pesantren di sana. Alhamdulillah ada santrinya sekitar 1.500-an. Pesantren salaf. Kemudian setelah lulus ibtida, saya dipondokkan di Jawa Barat selama kurang lebih 16 tahun. Kemudian pernah di Mekah setahun. Ya enggak selama jenengan lah, lebih lama jenengan hidup di rumah dibanding saya. Sehingga saya sejak mondok tidak pernah ngaji bahasa Jawi. Tapi oleh abah di sini selalu diminta untuk menggantikan pengajian. Hampir tiap malam keliling menggantikan pengajian beliau. Saya beberapa kali menolak. Ngapunten bah, saya ini orang Kalimantan, gak bisa Jawa. Jenengan menyuruh saya gimana jamaahnya nanti? Kata abah, yang penting sampean gak bahasa isyarat. Selama bahasanya bahasa Indonesia, insya Allah paham. Karena menghormati perintah beliau, saya akhirnya berangkat. Bukan karena bisa, tapi karena patuh kepada beliau. Karena ta'zim kepada beliau. Ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Sehingga saya berangkat. Bukan karena saya yang bisa, tapi karena saudara-saudara yang lain sibuk semua. Dan hanya saya yang pengangguran. Makanya saya kemudian yang disuruh. Jadi saya mohon maaf kepada jenengan tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Paham, tapi bahasa halusnya tidak bisa.
Khawatir nanti pakai bahasa kasar kok nggak sopan amat ini. Mending lebih baik saya bahasa Indonesia saja. Cari selamat daripada celaka. Hadirin yang dirahmati Allah, bapak-bapak terutama sahibul hajah yang berbahagia karena putranya sudah dikhitan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini dalam kondisi panas lumayan, agak gerah sedikit, tapi jenengan masih khusyuk hadir undangan dari sahibul hajah. Insya Allah kehadiran jenengan ini membawa rahmat dan membawa rizki yang banyak. Pulang dari sini nanti hutangnya terbayar semua. Pasti semangat karena hutangnya banyak. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayat yang tadi di awal saya bacakan adalah salah satu ayat tentang syariat khitan. Ayat ini bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi kalimat-kalimat di situ bikalimatin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah dengan beberapa kalimat. Kata ulama tafsir, kalau jenengan cek beberapa tafsir masyhur, Ibnu Katsir yang sering dikaji di pesantren, Jalalain. Dua itu saja. Di dalam banyak tafsir dijelaskan bahwa bikalimatin, salah satu perintah Allah, beberapa kalimat di situ adalah kalimat perintah khitan. Khitan, ayo jenengan sudah khitan belum? Saya yakin sudah semua, cuman sudah tumpul Pak ya. Kenapa kok harus khitan? Jadi khitan ini sebenarnya asalnya tidak wajib, tapi khitan mendukung sesuatu yang wajib. Ada kaidah usul fiqh namanya, kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kemudian tidak bisa menyempurnakan yang wajib, maka penyempurna itu menjadi wajib. Kenapa orang harus berkhitan? Karena di burung kututnya itu ada benda najis yang harus dipotong. Kalau itu tidak dipotong maka masih najis. Sedangkan syarat sahnya sholat harus bersih dari najis. Kalau tidak dikhitan maka tidak sah sholatnya. Kala ini menjadi syarat maka khitan pun menjadi wajib. Coba orang yang gak khitan Pak dengan yang tidak itu beda Pak. Mulai dari kecerdasannya beda. Makanya putra-putranya Habib, putra-putranya kiai, putra-putra ulama besar itu rata-rata khitannya di usia-usia kecil. Bahkan ada yang bayi sudah dikhitan. Tapi kalau putranya orang yang biasa, khitannya sudah mepet baru dikhitan. Betul Pak? Ayo, betul apa enggak? Ya. Jadi kalau khitan sebaiknya diawalkan. Jangan mepet baru dikhitan. Saya kalau ngisi acara khitanan itu ingat ketika saya dulu dikhitan. Jenengan ingat enggak waktu dikhitan? Pakai apa dulu jenengan dikhitan? Pakai golok ya? Atau pakai samurai? Sekarang sudah ada yang canggih Pak, pakai laser, set, selesai. Tidak kerasa. Kalau kita dulu di khitan pakai macam-macam, ada yang golok, ada yang silet, macam-macam, ditutup matanya, barulah kemudian aja, rupanya sudah selesai. Betul Pak? Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cerita itu, saya ingin menceritakan bagaimana supaya anaknya setelah dikhitan menjadi anak yang saleh, yang anak yang baik, anak yang punya budi pekerti yang baik dan seterusnya. Saya ingin menceritakan tirakat. Orang yang ahli tirakat itu anaknya pasti luar biasa. Orang tua yang ahli tirakat itu pasti anak-anaknya soleh solehah. Kita cek satu-satu. Di dalam Al-Quran
ada nama orang yang diabadikan sebagai nama surah. Namanya surah Ali Imran. Surah apa Pak? Ali Imran. Ali Imran itu mengambil nama satu orang namanya Imran. Ali Imran adalah keluarga Imran. Kenapa dijadikan satu surah dalam Al-Quran? Karena tirakatnya keluarga Imran. Keluarga sampean masuk dalam surah Quran enggak? Enggak masuk. Keluarga Imran kenapa masuk dalam Quran? Karena tirakatnya Imran. Salah satu tirakatnya Imran yang digambarkan di dalam surah Ali Imran adalah إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Jadi keluarga Imran ini sejak istrinya hamil sudah bernazar dia, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya mau tanya, dulu ketika adik ini dalam kandungan, orang tuanya sudah nazar apa? Jangan-jangan terbesit dalam hatinya, oh anak saya ini kayaknya cocok jadi penyanyi dangdut. Kenapa? Karena yang dilihat musik dangdut gitu kan, gak jauh beda. Nonton film India, oh kayaknya anak saya cocok jadi penyanyi India tuh. Tujhe dekha to ye jana sanam. Kebanyakan nonton. Nah, Imran bernazar, apa nazarnya? Muharrara. Muharrara ditafsirkan oleh ulama tafsir adalah kelak anaknya kalau lahir, Imran ingin supaya anaknya ngabdi di mana? Di Baitul Maqdis. Asalkan anaknya laki-laki, itu nazarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fataqabbal minni, dikabulkan ternyata itu. Innaka antas samiul alim. Tapi Allah mengabulkannya ternyata bukan laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata bukan laki-laki, Allah berinya untha. Tahu untha Pak? Bukan unta. Pakai tha, untha, perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan dia sadar kalau wa laysa dzakaru kal untha. Beda antara laki-laki seperti perempuan, beda. Kemampuannya beda. Tapi karena dia teguh, dia tetap sabar, dia tetap menjalankan nazarnya dan dinamakanlah anaknya wa inni sammaituha Maryam. Siapa namanya? Siti Maryam. Berarti Imran punya anak namanya Maryam. Doa yang kedua apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia berlindung kepada Allah supaya anaknya tidak dipegang oleh syaitan. Makanya salah satu bayi yang lahir ke dunia yang tidak menangis adalah Siti Maryam. Doanya siapa berarti? Bapaknya. Bapaknya ahli tirakat. Maryam karena tirakat bapaknya sejak kecil sudah ajaib. Anaknya jenengan udah ajaib belum? Kenapa ajaib? Karena dapat karomah sejak kecil. Dapat rizki dari Allah tanpa usaha. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Tuh, bayangkan ayat ini menceritakan bahwa Zakaria yang tugasnya merawat Siti Maryam, setiap dia ke mihrab dia selalu melihat ada rizki di sampingnya Maryam. Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Hei, dari mana kamu dapat ini? Kok bisa ada makanan di sampingmu? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini adalah dari Allah. Bayangkan, karena orang tuanya ahli tirakat, anaknya sejak bayi
sudah punya karomah. Makanya kalau ada anak kecil sekarang kemudian susah dikasih tahu, itu biasanya nggak jauh beda. Dulu bapaknya juga begitu. Makanya kalau sulit zikir Pak, banyak zikir. Apa ijazah zikir dari guru saya kalau anaknya nakal? Sering-sering baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Baca itu. Ini ijazah dari guru saya namanya Syekh Muhammad bin Ismail di Mekah. Beliau mengijazahkan doa itu didawamkan dibaca baik bapaknya maupun anaknya. Insya Allah kenakalannya turun. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nanti baca. Niat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh, anak saya tidak nakal. Tirakat doa. Doa. Jenengan percaya atau tidak, doa itu diijabah oleh Allah. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad dilahirkan juga karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba kita cek. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup kapan? Lama, banyak generasi sebelum Nabi Muhammad. Tapi diijabah. Lama sekali barulah lahir Nabi Muhammad. Apa doanya? Rabbana, hai Tuhan kami, wab'ats, dan utuslah, kirimlah, fihim, pada mereka penduduk Mekah, rasulan, yaitu seorang rasul, yatlu, yang akan membacakan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Coba kita cek hari ini, Nabi yang asalnya dari Mekah siapa? Nabi yang dilahirkan dari sekitar Ka'bah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti salah satu kelahiran Nabi, barokahnya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya jenengan kalau doa hari ini ingin anaknya menjadi orang soleh, kemudian anaknya tidak soleh-soleh, sabar. Mungkin doanya masih dipending. Sabar dalam berdoa. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Jangan kemudian kun fayakun, ingin selesai. Saya dulu cerita dari abah saya yang di Kalimantan. Ketika beliau mondok di Madura, beliau itu pengen sekali jadi seorang qari. Setiap hari teriak, setiap hari latihan, tapi sumbang suaranya. Suaranya sumbang, tidak enak didengar. Tapi beliau yakin, ya Allah saya pengen jadi qari. Gak kesampaian, sering diledekin sama teman-temannya. Kata temannya, hei Hafi, tidak mungkin kau jadi qari, suaramu jelek begitu. Tapi ketika teman-temannya berbicara seperti itu, apa yang terbesit dalam hatinya? Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu saya kelak yang menjadi qari. Apa yang terjadi? Anak-anaknya abah saya itu, alhamdulillah, saudara saya 12, semuanya hafal Quran di usia-usia muda. Khotam, lulus rata-rata madrasah tsanawiyah. Saya dulu yang telat, lulus madrasah MTS, tsanawiyah baru khotam. Adik-adik saya rata-rata lulus MI sudah khotam Quran. Dan ada yang jadi qari, saya yang jadi qari. Padahal beliau tidak hafal Quran. Beliau bukan qari, tapi tirakatnya kuat. Jenengan kan enggak, tirakat jarang-jarang, pengen punya anak, ajaib. Enggak bisa Pak. Tirakatnya sederhana. Setiap saya ceramah pasti saya ijazahkan ini. Yang pertama, supaya cepat selesai. Yang pertama, baca sholawat setiap hari 1000 kali.
Kok lihatnya begitu Pak? Kebanyakan 1000 kali. Kalau punya hajat khusus baca 4444. Kalau pengen khusus lagi hajatnya baca 6000 kali. Teksnya yang sederhana, salawat Jibril alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini saya diijazahkan abah saya. Ternyata setelah saya mondok, guru saya juga mengijazahkan hal yang sama. Saya ikut daurahnya dulu di Mesir, daurahnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Kata beliau, bacalah 4444 kali. Apa teksnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak repot. Pak Kepala Desa sambil naik motor sallallahu ala Muhammad, dapat istri lagi udah itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sederhana. Saya Pak ketika ujian doktor S3 itu penguji saya ada 14 penguji. Ketika ujian akhir. Terus dipegang itu tangan saya sama temen. Nas, kamu kan biasa ceramah, kok bisa dingin begitu tanganmu? Saya bilang, mau syekh sekalipun kalau diuji 14 orang ya grogi Pak. Tapi saya ingat itu, saya baca salawat itu berulang-ulang. Dengan niat mudah-mudahan Allah memudahkan. Ternyata apa yang Allah berikan kepada saya, monggo final. Ternyata Allah memberikan pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Apa yang disampaikan? Ya Anas, sampean ini kan qori hafidh. Coba bacakan satu surah dalam Quran, kemudian sampean tafsirkan. Wah, dalam hati kok nggak nanya disertasi nih. Ternyata pengujinya tidak nanya disertasi saya Pak. Dia nanya urusan ayat Quran. Padahal disertasi saya tuh tentang Islamic Economic and Finance. Bahasa Inggrisnya begitu Pak. Tapi disertasi saya nggak ditanya. Yang ditanya saya disuruh ngaji. Berarti barokah apa? Barokah salawat tadi. Bisa jadi Pak, sallallahu. Tapi jangan harus yakin. Kalau ngamalan itu harus yakin dan istiqomah Pak. Orang dulu bisa keramat karena istiqomah. Padahal ngajarnya cuman kitab itu aja. Tapi karomahnya kuat. Orang sekarang kitabnya tebal-tebal. Tapi karomahnya kurang karena kurang istiqomah. Orang dulu setiap ba'da maghrib, ba'da subuh hanya ngajar safinah sulam. Sulamut taufik. Tapi diamalkan karomah. Kita ngajarnya kitabnya sudah besar-besar, alim-alim, tapi nggak diamalkan. Makanya betullah kata Imam Ghazali dalam kitab beliau namanya Ayyuhal Walad. Beliau menyampaikan al-ilmu bila amalin kal junun. Ilmu yang tidak diamalkan seperti gila, seperti orang gila. Wal amalu bi ghairil ilmi la yakun. Dan perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu la yakun, tidak jadi apa-apa. Tidak ada nilainya apa-apa. Banyak hari ini? Banyak. Banyak orang pintar hari ini? Banyak. Tapi istiqomah apa enggak? Tidak. Padahal amalan istiqomah itu adalah amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mati saja orang yang istiqomah itu sudah dikabarkan oleh malaikat wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ayatnya innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba jenengan buka tafsir tentang apa ayat itu. Ayat itu menceritakan tentang orang yang istiqomah atas syariat Allah, orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah. Orang yang istiqomah nanti kalau mau mati Pak, malaikat akan turun. Ngapain malaikat datang kepada dia? Supaya dia ini senang. Allah takhafu, dia tidak takut mati. Wala tahzanu, dan tidak sedih mau mati. Begitu banyak hari ini orang takut mati Pak. Sampai takut mati enggak? Mau mati sekarang. Wa absyiru bil jannah. Dan ternyata ketika sakaratul maut itu malaikat mengabarkan kalau si fulan itu mau masuk surga. Makanya banyak orang yang sakaratul maut, dia menjemput maut itu dalam keadaan senyum walaupun sakit. Ayo
kita pasti senyum apa enggak kira-kira? Siapa itu Pak? Orang yang ahli istiqomah. Baca tuh sholawatnya. Yang kedua, saya agak cepat temponya karena siang-siang panas, haus, lapar. Jangan sudah lapar ya. Yang kedua amalannya adalah mendawamkan sholat tahajud minimal 4 rakaat setiap hari Pak. Jenengan kan gak punya haid, gak punya halangan-halangan begitu kan, kecuali sampean ketiduran, sakit. Tapi selama itu tidak, jenengan harus melakukannya. Coba jenengan lihat kisahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa kebiasaan beliau yang masyhur dikenal oleh orang? Kebiasaan beliau adalah setiap di sepertiga malam beliau bangun membangunkan santri-santrinya untuk sholat tahajud. Itu yang kadang-kadang kita lupakan sebagai orang Nahdliyin. Kadang-kadang sudah lumayan alim, sudah mulai gak pernah tahajud. Wah, saya ini bukan tirakatnya tahajud, saya yang lain aja. Padahal orang yang ahli tahajud itu adalah calon-calon penduduk surga. Dan dijamin oleh Allah orang yang ahli tahajud maqamam mahmuda, tempatnya terpuji, di posisi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami, karena kami keluarga Quran, tahajudnya 1 juz Pak. Kalau jenengan gak hafal Quran, tahajudnya terserah jenengan. Ya baca kul hula gak apa-apa. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar, ya gak apa-apa. Daripada tidak, yang penting istiqomah. Yang ketiga amalannya membaca Quran setiap hari minimal 1 juz. Berapa Pak? 1 juz. Kalau pakai Quran Arab itu 20 halaman. Berarti kalau 20 halaman 10 lembar, berarti jenengan perlu sekian jam untuk membacanya. Tinggal dibagi saja. Contoh, sholatnya 5 waktu. Setiap habis sholat jenengan berapa lembar gitu. Sehingga 1 hari bisa 1 juz. Bisa, saya yakin bisa. Karena hari ini kita ini yang punya kitab suci Pak. Saya dulu pernah ikut seminar internasional di negara namanya Swedia. Mungkin jenengan pernah dengar nama Swedia ya. Jadi ketika kita seminar internasional, ada salah satu peserta dari Yahudi, utusan Israel. 2 orang itu mempresentasikan hasil risetnya, hasil penelitiannya. Tentang apa? Tentang cara bagaimana mengalahkan umat Islam. Apa hasil penelitiannya Pak? Hasil penelitiannya adalah cara mengalahkan umat Islam itu cukup dengan 2. Yang pertama kata dia, jauhkan mereka dari kitab sucinya. Yang kedua, buatlah media-media yang bisa membuat mereka jauh dari kitab sucinya. 2 ini sudah berhasil. Kita lihat hari ini media-media yang diciptakan oleh Yahudi. Amerika itu Yahudi Pak, turunan Yahudi lebih banyak di sana. Media-media yang diciptakan oleh mereka yang berhasil menjauhkan kita dari kitab suci. Apa? WhatsApp, WA, betul apa enggak? Facebook, betul apa enggak? Instagram, YouTube. Ayo, orang tua juga suka nonton YouTube hari ini. Semua itu media yang dibuat oleh mereka Pak. Dan kita lebih banyak nonton itu dibanding baca Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Betul kan? Lebih sering buka WA dibanding buka Quran. Makanya ketika baca Quran salah karena jarang baca. Quran itu kalau jarang dibaca pasti banyak salahnya. Kalau sering dibaca nggak mungkin salah. Jenengan baca Fatihah pernah salah? Atau ada imam di masjid sini Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada kan? Kenapa? Karena sering membaca itu tiap hari. Merem juga masih hafal. Kenapa? Hafalannya tidak lagi di otak tapi di lidah. Kenapa di lidah? Karena sering dibaca ayat Qur'annya. Gitu Pak. Ala bisa karena biasa. Ada dauh dari mantan Perdana Menteri Inggris. Apa dauhnya?
Perhatikan apa yang sering kamu fikirkan. Yang sering difikirkan akan menjadi ucapan. Jadi yang sering kita fikirkan tiap hari akan menjadi ucapan kita. Perhatikan yang sering kamu ucapkan, karena akan menjadi tindakan atau perbuatan. Kita sering mengucapkan itu, maka akan sering melakukan itu. Orang yang kemana-mana ngomong pengen kawin lagi, pasti lama-lama kawin lagi. Perhatikan yang sering kamu lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan muncul karena sering melakukan. Contoh, orang Indonesia tidak bisa makan selain nasi. Kenapa? Karena biasanya makan nasi. Akhirnya kebiasaan. Kalau tidak makan nasi, pagi sudah makan roti. Ditanya sama temannya, sudah makan apa belum? Belum, saya baru makan roti. Padahal nasi dengan roti fungsinya sama, tapi kebiasaannya makan nasi, akhirnya bilang tidak makan. Perhatikan yang sering kamu biasa lakukan, karena itu akan menjadi takdirmu. Contoh, tiap hari kebiasaannya baca Quran, maka takdirnya jadi hafidhah. Tiap hari mengkaji tafsir, maka akan takdirnya menjadi seorang mufassir. Tiap hari ngomongin orang, takdirnya jadi tukang rumpi. Tiap hari bunuh orang, jadi tukang bunuh. Tiap hari nyolong, ditangkap KPK. Jadi manusia itu begitu Pak sebenarnya, pembentukan. Itulah yang kemudian dikenal dalam ilmu psikologi sebagai ilmu pembentukan karakter. Karakter dimulai dari pikiran. Makanya jenengan kalau sakit, sekali makan kambing sakit, yang salah bukan kambing tapi jenengan yang salah. Sejak kapan kambing punya dosa? Kenapa jenengan yang salah? Karena sebelum makan kambing otaknya jenengan sudah mindset, kalau saya makan kambing darah saya naik beneran. Berarti sakit itu lebih banyak faktornya apa? Pikiran, bukan karena makanan. Saya dulu sinusitis Pak, punya penyakit sering bersin, tapi saya diobati oleh istri saya. Bagaimana mengobatinya? Memperbaiki cara pola pikir. Setiap dulu saya makan udang, maka saya akan bengkak-bengkak wajah saya. Setiap kena debu, maka bersin-bersin. Ternyata sekarang makan apapun enak, nggak alergi sama sekali. Mulai dari mana? Ini pikiran. Pikirannya ditoto. Kayak jenengan jalan di hutan, pikirannya apa? Di sini ada hantu. Ada beneran tuh hantu. Contoh, satu gelas air, air itu bening, padahal air itu habis diludahi anjing. Contoh. Tapi karena jenengan nggak tahu, jenengan minum, saya yakin jenengan biasa-biasa saja. Karena pikirannya terbenset, saya bukan minum apa-apa kecuali minum air bening. Tapi kalau jenengan tahu kalau itu di situ ada benda yang kemudian membuat jenengan kena penyakit, belum diminum saja jenengan sudah sakit. Berarti yang salah minumannya apa pikirannya? Pikirannya. Anak juga begitu. Jangan pernah marahin anak, apalagi bilang goblok temenan sampean nih, nggak boleh. Karena di otaknya termindset, saya goblok, saya bodoh, saya tolol dan seterusnya. Makanya anaknya nanti jadi bodoh beneran. Jangan pernah ngomelin anak. Kalau nangis biarin saja sambil dia berhenti. Itulah anak. Ketika anak itu nangis, dia sedang bekerja otaknya untuk mencari kebenaran. Kalau jenengan nggak percaya, teliti itu. Dalam ilmu kesehatan, ilmu syariat itu nyambung semua. Nanti jenengan bikin pengajian khusus terapi otak. Itu bagus sekali. Karena hari ini banyak orang berkeluarga punya anak tidak bisa mendidik anaknya. Giliran anaknya nangis langsung dipukul. Pung! Langsung anaknya diam-diam. Cuman dalam otaknya dia punya trauma. Akhirnya anaknya mentalnya rusak gara-gara suka diomelin. Itu Pak, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Saya tidak layak untuk menyampaikan yang baik-baik, hanya bercerita-cerita saja. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dikumpulkan di surganya Allah, dan kita menjadi saksi bahwa kita pernah bertemu di satu pengajian, dan insya Allah sama-sama masuk di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.